Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolipa dengan NIM 2381050038, mahasiswa semester 5 kelas B Tetris Matematika UIN Syamar Syah Nurjati Cirebon. Oke, dibuatnya video ini yaitu dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah praktikum evaluasi penilaian pembelajaran matematika. Oke, baik, di sini kita akan melakukan analisis butir soal dengan menggunakan aplikasi Bilog. Bagaimana tutorialnya? Ikuti. Oke, di sini kita sudah punya item respon yang akan kita analisis, di mana di sini ada 40 butir soal dan ada 500 responden. Oke, hal yang pertama di sini, karena kita sudah mempunyai bentuk Excel-nya, kita ubah dulu, kita save bentuk Excel ini. Menjadi format text limited. Kita ganti aja ini file name-nya, kita ganti prak uas. Oke, kita save. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka aplikasi Bilognya. Oke, setelah kita membuka aplikasi Bilognya, di sini tampilan awalnya seperti ini. Kita klik menu file, kita klik menu new, terus di sini kita namakan output prak uas. Lalu kita open hingga ada lembaran baru di sini. Langkah-langkahnya untuk analisis butirnya, kita buka menu setup, kita klik general, kita kasih nama di sini analisis butir. Untuk menu komennya di sini terserah, tapi saya mau ketikkan ini saja. Lalu di sini total number of item. Jadi banyaknya soal atau banyaknya item itu 40. Lanjut kita ke modelnya, kita di sini gunain yang 2 parameter. Lalu untuk number of respon alternatifnya tadi ada 4. Jumlah itunya berdasarkan. Lalu untuk omitnya ini tadi ada omitnya tadi 9. Labels kita tidak apa-apakan kalau udah ok. Lalu kita ke menu setup lagi, item analisis, terus yang subtest yang lainnya ini kita ganti jadi 40 sebanyak butir soalnya, itemnya. Lalu kita menu subtest item di sini akan menyesuaikan 40. Lalu kita klik ok lagi. Setelah itu tadi item analisis sudah. Kita ke menu data, lalu ke action data. Nah, di sini kita ubah 8 itu dari banyaknya tuh. Terus kita ke data file. Di sini case ID kita buka itunya dulu. Kita buka filenya tadi yang kita itu. Ini. Nah, di sini ini dimulai dari 1, berarti 1 sampai 8. Kita ke menu, kita ke sini lagi. Di sini kita ketikkan 1 dan ini kita ketikkan 8. Lalu untuk respon rank
ini kita buka lagi Notepad-nya, kita ke yang hasil responden siswanya. Ini dimulai dari 17 dan sampai 56, 17 sampai 56. 17 sampai 56. Lalu di sini di data file name ini kita klik yang browse. Lalu kita ini di sini data filenya kita ubah menjadi all file. Lalu kita cari file yang akan kita analisis tadi. Ini ya tadi yang mau kita analisis. Lalu kita klik open. Selanjutnya kita itu copy. Dan setelah itu kita set format dulu. Nah, kalau udah kayak gini kita klik OK. Lalu kita klik data lagi, item key. Nah, hasil yang kita kopikan tadi kita pastekan di sini. Oke. Jadi kita itu dulu. Nah, kita nanti di sini bakalan ada jawaban dari itu respondennya. Dan ini unitnya sudah terisi, kita klik OK. Lalu langkah berikutnya kita klik menu save, kita centang yang item parameter sama score output. Kalau udah kita OK. Nah, ini langkah terakhirnya, kita buka menu run, lalu kita build syntax. Oke, di sini nih. Tadi ini file yang akan kita hasilkan itu namanya ini output underscore praktikum UAS. Kita gunakan dua parameter. Oke, setelah itu kita run lagi, kita ke start. Kita tunggu. Nah, ini sudah dapat hasilnya. Oke, kalau udah kayak gini, run successful, kita oke aja. Kita buka di sini, lognya bakalan ada output dari hasil analisis kita. Hasilnya itu nih. Ini hasilnya. Kita klik satu-satu. Ini untuk pH1-nya kita dapatkan dari analisis tadi. Nah, lalu ini untuk pH2-nya. Oke, aman. Dan ini untuk pH3-nya. Oke. Oke, baik. Ini hasil dari analisis butir soal yang tadi. Di sini bisa dilihat kita sudah pindahkan dari outputnya ke Excel biar lebih mudah saja. Oke, di sini itemnya benar ada 40 dan 40 soal. Di sini itu jumlah pesertanya benar ada 500. Benarnya ada 500 siswa yang menjawab. Lalu di sini untuk slide-nya di sini tuh yang menjawab benar itu ada 100. Untuk item yang pertama ada 112 dari 500 orang. Untuk persentasenya itu ada di 22,4 dan ini untuk yang lainnya bisa dilihat di sini. Dan untuk logit atau tingkat kesukarannya bisa dilihat di sini. Untuk item yang pertama itu nilainya 0,73 dan untuk person
atau daya beda di sini. Untuk item yang pertama itu nilainya negatif 0,042, dan untuk daya beda biserial di sini pada item yang pertama itu negatif 0,058, dimana di sini bisa dilihat dari kriterianya jika kurang dari 0,19 itu maka item itu jelek dan harus dibuang. Jadi di sini untuk semua itemnya itu belum ada yang memenuhi kategori, jadi diganti atau dibuang. Dan untuk output dari pH2 di sini dilihat untuk slope atau daya beda. Di sini kategorinya itu baik apabila ada di rentan antara 0,4 sampai dengan 2. Sedangkan pada item yang pertama ini itu ada di 0,194, yang berarti dia itu tidak baik. Begitu juga untuk item yang lain di sini sudah dihitung menggunakan rumus Excel bahwa tidak ada yang baik dari daya bedanya. Dan untuk threshold atau titik kemampuan di sini baik itu apabila ada di antara negatif 2 sampai dengan 2. Dan dimana di sini pada item yang pertama itu nilainya 3,868, yang artinya itu lebih dari kriteria tadi, yaitu 0 sampai negatif 2 sampai 2. Berarti ini juga tidak baik. Dan semua item yang ada yang kita analisis itu tidak ada yang baik dari si tingkat kemampuannya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.